Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Markas, selamat datang kembali di Markas Mankorejo 1 Podcast edukasi dan inspirasi. Di episode kita kali ini kita akan membahas sesuatu yang beda dengan sebelumnya. Nah, hari ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu di tahun ajaran baru. Nah, apa? Siapa yang bisa menebak? Nah, betul sekali, hari ini kita akan membahas tentang MPLS. Sobat Markas dimanapun berada, MPLS bukan sekedar kegiatan pengenalan sekolah, tetapi juga menjadi langkah awal dalam membangun karakter, menumbuhkan semangat belajar, dan menghadirkan pengalaman belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Nah, telah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa, Ibu Kepala Sekolah kita dan Panitia MPLS Rama SDN Mankorejo 1 tahun pelajaran 2026-2027. Selamat datang Ibu Sri Suntari SPD MM dan Ibu Sri Agustina SPD. Beri tepuk tangan Sobat Markas yang ada di manapun berada. Bagaimana kabarnya Ibu Kepala Sekolah? Alhamdulillah baik Bu Tari. Alhamdulillah. Tetap semangat. Tetap semangat. Bu Tina, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu Tari, walaupun hari ini sedikit flu, tapi tetap Semangat ya. Flu pun tidak menghalangi Bapak Ibu Guru Marsa untuk tetap berkarya. Seperti hari ini kita akan mengupas tuntas tentang MPLS. Namun sebelum itu kami persilakan untuk Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu Kepala Sekolah terlebih dahulu bisa memperkenalkan. Mungkin ada Sobat Markas nih yang belum kenal dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Mankorejo 1. Terima kasih Bu Tari. Hai Sobat Markas di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Suntari, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Saya adalah Kepala Sekolah sekaligus pemimpin pembelajaran di SD Negeri Mankorejo 1 403 Surabaya. Baik, narasumber kita yang kedua, beliau adalah Ketua MPLS sekaligus guru kelas 1. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri ke Sobat Markas. Terima kasih Bu Tari kesempatannya. Halo Sobat Markas semuanya. Perkenalkan, saya Sri Agustina, Sarjana Pendidikan, biasa dipanggil Bu Tina. Bu Tina di SDN Mankorejo 1 mengajar kelas 1. Dan alhamdulillah di tahun ini diberikan kepercayaan oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai Ketua MPLS Rama tahun 2026-2027. Oke, nah sudah berkenalan nih. Nah, Ibu saya boleh ini langsung sapa dengan sapaan kesayangan kami Kis gitu ya. Dan Bu Tina. Hari ini boleh ya kita ngobrol, kita kupas tuntas bagaimana MPLS yang ada di SDN Mankorejo 1. Boleh ya Bu Kis ya? Boleh, silakan kembali. Langsung pada pertanyaan yang pertama, Ibu, bolehkah dijelaskan kepada Sobat Markas yang ada dimanapun berada, apa sih yang dimaksud dengan MPLS Ramah? Baik, izinkan saya akan sedikit menjelaskan kepada Sobat Markas bahwa MPLS Ramah itu adalah program dari kementerian untuk penyambutan siswa-siswi kelas 1 utamanya yang dilakukan dengan cara aman, nyaman, dan tidak ada rasa takut, tidak ada rasa nggak suka masuk sekolah, terus tetap menyenangkan.
Nah, tentunya supaya anak-anak ini merasa nyaman bersekolah di SD Margorejo 1, tentunya MPLS Rama tidak lepas dari ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri ini mengacu pada Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Salah satunya adalah berpedoman pada komponen atau pada aspek ASIH. Apa artinya ASIH? Bahwa MPLS Ramah di Margorejo 1 dari kelas 1 utamanya itu tidak ada, pastikan guru-guru menyambut dengan hangat, memberikan kasih sayangnya, tidak ada bullying dan tidak ada kekerasan fisik, utamanya juga kekerasan kekerasan ucapan. Nah, bisa jadi guru-guru ini karena anak-anak ini kan baru ya transisi dari TK ke SD, itu sudah gemas. Kenapa kok diajarin seperti ini, diberikan perintah kok nggak patuh, itu sudah guru kelas 1 itu sudah pengen harus bisa gitu. Ini artinya guru-guru Margorejo 1 tidak boleh memberikan ucapan-ucapan yang membuat anak-anak kelas 1 takut, jadi nggak nyaman. Iya, diberikan kasih sayang. Nah, komponen yang kedua adalah ASA. Dengan adanya MPLS Rama, maka kegiatannya harus betul-betul edukatif ya, Bu Tina. Nah, edukatif ini artinya mengajar anak-anak untuk mengenalkan lingkungan sekolah terkait dengan tata tertib, terkait dengan program-program sekolah. Dan komponen yang ketiga yaitu asuh. Artinya bahwa MPLS Rama ada kontribusi atau ada kerjasama dengan kemitraan. Kemitraan ini ada komite, ada juga orang tua. Orang tua ini turut serta mendampingi anak-anaknya dalam belajar selama 3 hari ya, Bu Tina ya. Ada menata bekal, ada membacakan cerita juga, dan ada menanam bersama-sama orang tua di Margorejo 1 tentunya. Iya, itu Bu Tari yang bisa saya. Sobat Markas, keren sekali kan, ternyata MPLS Rama itu bukan hanya sekedar senyum, salam sapa, namun sudah dijabarkan oleh Ibu Kepala Sekolah dengan begitu rincinya, dengan 3 komponen yang tidak terlepas dan berpedoman pada Permendiknas. Nah, itu dia tadi ASAH, ASIH dan juga ASIH. Nah, ini untuk Bu Tina nih sebagai ketua panitia. Tema yang diangkat tahun ini adalah MPLS Rama. Mengapa Bu Tina tema ini kok dipilih? Iya, terima kasih Bu Tari. Seiring dengan jawaban Ibu Kepala Sekolah, MPLS Rama tadi ada 3 komponen. Nah, ini ada tujuannya Bu Tari. Kenapa MPLS Rama yang dipilih? MPLS Rama tahun ini bertujuan ada 4. Yang pertama adalah menghilangkan segala bentuk kekerasan, perundungan maupun perpeloncoan. Dan yang kedua adalah membantu adaptasi seperti apa yang sudah disampaikan, yaitu membantu anak-anak menghilangkan rasa takut. Mereka mengenal lingkungan sekolah yang baru, teman yang baru, dan juga guru yang baru. Nah, yang ketiga adalah memuliakan hak-hak anak, di mana sekolah adalah rumah yang kedua. Seperti tadi Bu Kepala Sekolah Lukis menyampaikan ASIH, yaitu anak-anak di sekolah juga harus mendapatkan kasih sayang dari guru dan juga teman-temannya. Dan yang terakhir adalah membangun karakter seperti yang disampaikan, yaitu komponen yang ketiga ASAH, di mana seorang guru di MPLS Rama harus membuat pembelajaran yang edukatif dan juga inovatif.
untuk membangun empati anak-anak bersemangat belajar. Jadi mereka bergembira di sekolah. Begitu Bu Tari. Oke, nah jadi tidak perlu khawatir ya. Ternyata masuk TK ke SD itu nggak sekedar masuk belum gitu ya, tapi kita harus menyambutnya dengan nuansa yang baru, yang lebih menyenangkan, yang menghilangkan rasa takut. Jadi anak-anak nggak perlu takut lagi. Yang awalnya mungkin hanya bermain-main, nah di fase sekolah dasar ini mungkin akan menghadapi fase yang sedikit lebih kompleks gitu ya. Tapi mereka tidak perlu takut. Tapi bukan hanya muridnya yang nggak perlu takut ya, Bapak Ibu wali murid yang menyekolahkan anak-anaknya di SDN Margorejo 1 tidak perlu takut ya, Bukis. Tentunya tidak perlu takut. Nah, MPLS selama ini sudah merupakan lambang ya, bahwa di SDN Margorejo 1 itu akan disambut dengan ramah dan dengan begitu sambutan hangat seperti yang dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah dan Bu Dina tadi. Selanjutnya, Bukis, mengapa MPLS ramah menjadi penting khususnya bagi peserta didik sekolah dasar? Kenapa sih harus ada MPLS? Emang penting banget ya, Bu? Tentunya Bu Tari, kalau MPLS ini kenapa sih sangat penting untuk peserta didik, utamanya peserta didik kelas 1. Ini yang pertama, peserta didik ini harapannya dapat mengenal lingkungan. Lingkungan ini tidak hanya lingkungan fisiknya, tetapi juga mengenal Bapak Ibu guru, Bapak Ibu teknik, juga teman-temannya. Tentunya anak-anak yang dari TK ke SD itu rata-rata kan tidak saling mengenal. Maka ini sangat penting supaya anak-anak ini terbangun karakter motivasinya rukun sama teman. Seperti lagu ciptaannya Bapak Menteri. Iya, seperti sama teman. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini untuk Bu Tina nih. Bu Tina, ini kan sudah lewat begitu ya. Kapan MPLS ramah ini dilaksanakan, Bu Tina, tepatnya? Dimulainya, selesainya? Nah, alhamdulillah MPLS Ramah sudah terlewati di SDN Margorejo 1. Itu kita mulai pada hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2026. Itu adalah MPLS hari yang pertama untuk anak-anak di SDN Margorejo 1 dan diakhiri pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Dan jangan khawatir, dari sebelum itu ada juga MPLS untuk orang tuanya. Orang tuanya juga ya. Ada. Namanya Pra-MOOT. Apa tuh Bu Tina, Pra-MOOT? Ya, itu kegiatan di mana orang tua diedukasi apa saja keperluan anak-anak selama MPLS, dan juga orang tua diedukasi dan juga diberi motivasi untuk selalu mendampingi anak-anak dalam melaksanakan MPLS. Keren sekali. Ternyata nggak cuma anaknya loh, orang tuanya juga diedukasi. Luar biasa sekali masa ini, Masya Allah. Kemudian untuk Ibu Kepala Sekolah nih, karena sudah terlaksana ya Bu ya, apa harapan Ibu terhadap peserta didik yang sudah mengikuti MPLS Ramah? Tentunya Ibu punya harapan nih ya untuk anak-anaknya, utamanya kelas 1 baru. Apa Bu? Harapan dari kepala sekolah setelah anak-anak mengikuti MPLS itu yang pertama tentunya bisa beradaptasi menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru. Yang kedua, bisa langsung menyatu, artinya bisa menerima segala bentuk materi yang diajarkan, dibimbing oleh Bapak Ibu guru, dengan tentunya tetap ada perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Ini tidak lepas. Jadi harapan saya dengan adanya Pra-MOOT untuk orang tua peserta didik ini, mereka tidak hanya mendampingi saat MPLS Bu Tari, tetapi orang tua ini mendampingi putra-putrinya belajar sepanjang hayat. Continue Iya, berlanjut gitu ya. harapannya itu supaya anak-anak ini
mudah untuk mencapai cita-citanya. Ketika ada kesulitan, itu tidak hanya kesulitan materi, hanya diberikan pada Bapak Ibu guru saja, tetapi juga diceritakan dengan orang tua, tentunya dengan arahan dan himbauan dari kementerian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di sana ada komunikasi dengan orang tua. Itu harapan saya sebagai seorang kepala sekolah harus dimaksimalkan. Dan ada di Edgarmaksa, yaitu di asuh. Nah, di komponen asuh ini tidak lepas dari perhatian dengan orang tua ya tentunya Bu Tina ya. Supaya anak-anak ini merasa tidak sendiri belajar di Margorejo 1. Ada Bapak Ibu guru, ada orang tua yang selalu mendampingi putra-putrinya sepanjang hayat. Sama juga dengan visi sekolah kita, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Oke, nah untuk Bu Tina nih, begitu besar harapan Ibu Kepala Sekolah tadi ya, bisa diceritakan nggak Bu Tina kegiatan apa yang sudah dilakukan murid baru saat MPLS untuk memenuhi harapan Ibu Kepala Sekolah tadi? Tentunya kan banyak nih kegiatannya. Bisa diceritakan secara singkat begitu Bu Tina? Iya, tentu saja Bu Tari, MPLS Rama yang sudah dilakukan di SDN Margorejo 1 mengacu pada Permendikbud nomor 12 tahun 2026 dan mengacu pada harapan Ibu Kepala Sekolah tadi. Tentu saja gurunya harus memberikan materi-materi kepada anak didiknya. Di sini MPLS Rama ada materi wajib dan materi pilihan Bu Tari. Materi wajibnya berupa pagi ceria, di mana di dalam kegiatan pagi ceria anak-anak bisa bernyanyi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyi lagu Rukun Sama Teman, jingle MPLS Rama, kemudian gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang kedua materinya adalah budaya 5S, yang tentu saja kita harus setiap hari melatih anak-anak, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Materi yang ketiga adalah budaya aman menggunakan internet. Jadi bagaimana anak-anak bisa menggunakan internet secara sehat. Kemudian ada gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat atau G7KAI. Kemudian ada yang terbaru adalah gerakan ASRI, yaitu aman, resik, bersih, dan indah. Dimana anak-anak setiap hari melakukan operasi semut ya, mereka mengumpulkan sampah, kemudian membuangnya lagi ke dalam tempat. Serta anak-anak tentunya bisa memilih dan memilah. Masukkan sampahnya nggak salah. Dan materi yang selanjutnya adalah materi pilihan, di mana anak-anak diajak mengenal lingkungan sekolah, di mana anak-anak bisa mengunjungi perpustakaan, UKS, kebun sekolah, kemudian juga lab komputer. Anak-anak jadi merasa senang belajar di SDN Margorejo 1. Dan materi yang terakhir adalah keunggulan sekolah kita, yaitu anak-anak diajak melihat kakak-kakaknya tampil dalam kegiatan ekstrakurikuler. Seperti itu Bu Tari kegiatan yang dilakukan di MPLS Rama. Iya, ternyata banyak sekali. Sebenarnya masih pengen tahu banyak, tapi ternyata pertanyaan-pertanyaan saya berikutnya nih sudah terjawab dan dijelaskan di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya oleh Bu Gis dan Bu Tina. Oke, nah last nih Bu, sebelum last nanti kita bermain seru-seruan. Tadi Bu bilang kita bisa sukses MPLS-nya selain kerjasama dengan orang tua, pihak manakah yang mendukung atau terlibat dalam keberhasilan MPLS Rama di SDN Margorejo 1? Pasti ada dong Bu ya, pihak-pihak lain. Tentunya ada, yaitu pihak-pihak lain. Yang pertama pihak dari Dinas Perpustakaan Daerah Kota Surabaya. Yang berikutnya yaitu dari Kelurahan Bunda Palu. Itu juga mendukung MPLS Rama yang ada di sekolah. Yang ketiga yaitu
dinas kesehatan dari puskesmas setempat, yaitu puskesmas Sidosermo, untuk ngecek kesehatan siswa. Karena MPLS tahun ini itu ada yang berbeda, Bu Tari. Tahun ini anak-anak itu semuanya dicek kesehatannya, mulai dari tinggi badan, terus berat badan, lingkar kepala, Banyak sekali kesehatan anak yang harus dideteksi sejak dini, supaya anak-anak dalam belajar tidak ada kendala apapun terkait dengan fisik atau kesehatan. Ternyata banyak sekali yang berkolaborasi untuk kesuksesan MPLS di SDN Margorejo 1. Ada dari kelurahan, dinas kesehatan, dan pastinya dinas pendidikan Kota Surabaya. Nah sekarang Ibu terakhir Ibu ya, pilih satu jawab cepat bareng antara Bukis dan Butina. Apa jadinya ini Tadi dari pemirsa Sobat Markas yang ada di rumah, jawab cepat bersama-sama ya Bu ya. Pilih salah satu, anak kreatif atau anak pendiam. Anak kreatif. Oke, sekali. Yang kedua, belajar indoor atau belajar outdoor. Outdoor. Oke. Yang ketiga, bernyanyi atau bermain. Bernyanyi. Oke, bernyanyi. Yang keempat, menggambar atau mewarnai. Menggambar. Sangat terus ini kepala sekolah dan juga Bu Tina nih ya. Kemudian pagi ceria atau siang ceria? Pagi ceria. Guru tegas atau guru humoris? Guru humoris. Satu lagi, jika diberi kesempatan satu hari kembali menjadi siswa kelas 1 nih, apa hal pertama yang akan dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah saat kelas 1 baru ini? Kalau mau diberi kesempatan masuk kelas 1 lagi. Masuk kelas 1 jadi siswa kelas 1. Iya betul. Oke, yang pertama yang ingin saya lakukan adalah saya ingin bernyanyi di depan kelas. Kepala sekolah, makanya tadi kompak sekali ya bernyanyi atau menggambar. Pilih bernyanyi kompak ya. Iya. Luar biasa sekali. Nah, kalau Bu Tina nih, apa Bu Tina? Jika diberi kesempatan satu kali menjadi siswa kelas 1 lagi, apa yang akan dilakukan? Oke Bu Tari, kalau saya diberi kesempatan untuk menjadi anak siswa kelas 1 baru, saya ingin berteman dengan banyak teman. Karena dulu pas SD saya kurang teman. Iya, dari berdasarkan pengalaman. Iya. Untuk yang terakhir nih, Bu Kepala Sekolah menyampaikan satu pesan untuk wali murid dan Bu Tina menyampaikan satu pesan untuk anak-anak. Satu pesan, silakan Ibu Kepala Sekolah. Baik, terima kasih Bu Tari kesempatannya. Satu pesan untuk wali murid, jangan bosan untuk mendampingi putra-putri dalam belajar, baik itu belajar di sekolah tentunya dengan komunikasi yang baik, jalin komunikasi yang baik dengan guru kelasnya, dan jangan bosan untuk mendampingi anak-anak dalam belajar di rumah. Luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak-anak kita tercinta, karena anak-anak kita tercinta adalah keluarga yang sangat berharga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Oke, langsung bisa mengerti nih. Pesan untuk anak-anak, tetap semangat belajar, jangan pernah putus asa, dan jangan lupa selalu bersenang-senang dan bergembira. Iya. Oke, sahabat Markas, perjalanan besar selalu dimulai dari sebuah langkah kecil. MPLS Ramah merupakan langkah awal yang penuh makna untuk mengantarkan peserta didik mengenal dunia yang lebih luas, belajar yang menyenangkan, dan membentuk karakter yang positif. Saya selaku host di episode kita kali ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Sri Agustina telah berbagi cerita dan inspirasi untuk kita semuanya. Saya Bu Tari selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Markas berikutnya. Markas, Marga 1 Podcast.
Podcast edukasi dan Inspirasi. sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.